Tes cek sound, suara saya kedengeran nggak? Halo, cek 1 2 3, cek. Suara kedengeran nggak? Halo, Dengar, Pak. Oke. Yang hadir baru ada 6 orang ya. 4 orang berarti. Kita langsung mulai aja ya, sambil nunggu yang lain. Kita juga jalan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya lihat kalender, hari ini masih masuk liburnya, kita baru besok tanggal 31. Ya teman-teman yang lain ngiranya udah pada libur deh. Makanya banyak yang nggak on hari ini. Jadi sekarang itu kita pertemuan 11, tinggal 3 pertemuan lagi menuju UAS ya. Nanti persiapkan untuk project akhir. Jadi project akhir nanti mirip-mirip sama kayak UTS ya, cuman hasilnya lebih kompleks harusnya. Jadi jangan terlalu sederhana untuk UAS nanti. Nah, sekarang untuk di pertemuan kita yang ke-11,
studi kasus yang akan kita pelajari ialah konversi bilangan. Yang mana konversi bilangan ini kita akan mencoba mengkonversikan bilangan biner ke desimal dan bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi ada dua studi yang kita pelajari untuk pertemuan kelas kali ini. Nah, ini pertama yaitu adalah konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, sebelumnya udah pada familiar belum dengan bilangan biner? Udah dipelajari belum ini bilangan biner? Udah, Pak. Udah ya. Mata kuliahnya udah dapat? Belum, Pak. Belum. Dulu pas Mata kuliah sekolah, Pak. SMK. Oh iya, SMA juga belajar ya bilangan biner ya. Jadi bilangan biner itu kan bilangan basis 2 ya kan, yang hanya mengenal angka 0 dan 1. Nah, yang mana 0 dan 1 itu kan suatu susunan angka yang membangun komputer ya kan, mulai dari gerbang-gerbang logika, kalau 1 on, kalau 0 off dan segala macam, aplikasinya banyak banget. Nah, kalau untuk kita hari ini kita akan konversikan bilangan dari biner ke desimal. Nah, untuk di sini batasan limitnya yaitu untuk bilangan untuk bilangan binernya itu maksimumnya adalah 8 bit ya. 8 bit, jadi sebanyak 8 buah. Ini ada 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, ini ada 8 buah jadi 8 bit ya. Atau 1 byte. Jadi di studi kasus yang pertama ini kita akan membuat sebuah algoritmanya, kita buat flowchartnya, bagaimana caranya untuk mengkonversi dari bilangan biner ke desimal. Kan banyak tuh caranya tuh. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi pertama akan muncul sebuah inputan ya, diminta inputan, yaitu untuk memasukkan bilangan biner. Jadi bilangan binernya apa? Nah, misalkan 0 0 1 1 0 1 0 1. Nah, kemudian setelah di enter, dieksekusi dan diproses, maka outputnya akan muncul seperti ini. Jadi bilangan desimalnya adalah 53. Nah, untuk membaca bilangan biner sendiri itu membacanya dari mana? Dari depan atau dari belakang biasanya? Biasanya kan dari belakang ya. Kalau untuk mau ngitung itu dari belakang. Karena belakang ini adalah bit yang paling terkecil gitu, baru ke depan. Nah, ini adalah cara penyelesaian masalah dari studi kasus kita kali ini. Yang mana konversi bilangan itu dari biner ke desimal itu dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen bilangan biner, atau kita panggil b ya, variabelnya b, bilangan biner itu, dengan deretan bilangan 2 yang berpangkat. Nah, jadi 2 pangkat berapa gitu. Contohnya berikut, misalkan ini ada bilangan biner ini 00 11 01 01. Nah, apa sih 001 0011 0101 ini ke bilangan desimalnya? Ya kan hasil aktifkan 53. Nah, bagaimana cara proses pengerjaannya? Nah, contohnya seperti ini. Mulai dari yang paling kanan ya. Di sini ada 1 nih. 1 ini kan berarti kan 1 kali 2 pangkat 0. Jadi mulai dari ujung kanan itu ini tuh dia pangkatnya pangkat 0. Jadi semua bilangan ini kita kalikan dengan 2 yang dipangkatkan ya. Yang dipangkatkan berapa gitu loh. Jadi sesuai dari banyaknya bilangan biner. Nah, contoh di sini misalkan yang pertama, yang paling ujung, nah ini 2 pangkat 0. Kemudian yang sebelahnya lagi 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, lalu 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. Karena ada 8 buah bilangan, ya, 8 buah bilangan, berarti yang paling besar adalah 2 pangkat 7. Karena kita mulainya dari pangkat 0. Nah, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi, untuk bit yang pertama itu
hasilnya seperti ini 1 ya. Sekarang ini 1 ya kan. 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 berapa? 1. 1 dikali 1 berapa? Nah, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Lalu untuk bilangan yang kedua yaitu adalah 0 di sini. 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 1. Nah, berapa 2 pangkat 1? 2 pangkat 1 kan 2. Apabila kita dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Jadi berapapun bilangannya, kalau misalkan dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini yang 0 kayak gini, ini yang apa namanya? Hasilnya pasti akan 0 nih. Dan IBM-nya ngeganggu. Jadi kita mulai lagi, kita lanjut lagi. Jadi yang kita jumlahkan itu hanyalah yang angka 1 nih, yang bilangan binernya 1, ini kita jumlahkan. Karena yang bilangan binernya 0, ya, berapapun bilangannya kalau misalnya dikalikan dengan 0 kan hasilnya akan 0. Nah, kemudian 1 yang di sini nih, yang bilangan yang ketiga, kita kalikan dengan 2 pangkat berapa? Karena di posisi ada di yang ketiga, nah berarti pangkatnya adalah pangkat 2. Kenapa kok pangkat 2? Karena kita mulainya dari 2 pangkat 0 gitu. Nah, 1 kali 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 kan 4 tuh ya. Kalau kita kalikan 1 maka 4 kan hasilnya. Seperti itu. Lalu di sini ada 0. Kita kalikan 0 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Dikalikan dengan 0 ya pasti 0 hasilnya. Itu. Lalu ada 1 kali 2 pangkat 4. Nah, untuk bilangan biner yang kelima, di sini pangkatnya 4. 2 pangkat 4 berapa? Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Hasilnya adalah 16. Jadi 1 kali 16 berapa? 16. Lalu bilangan biner yang selanjutnya, yang ke berapa nih? Yang ke-5. Yang ke-6 ya, yang ke-6. Yang ke-6 berarti 2 pangkat 5. Nah, berarti 1 kali 2 pangkat 5, berarti 1 kali 32. Nah, hasilnya berapa? 32. Lalu seterusnya, nah ini yang berikutnya adalah 0 dan 0. Ini pasti hasilnya 0. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 yaitu 128. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Yang angka 1 itu kita jumlahkan. Karena kalau misalkan 0 kan pasti hasilnya adalah 0. Nah, ini kita lihat. Kita jumlahkan seluruhnya. 0 tambah 0 tambah 32 tambah 16 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Berapa sebenarnya? 33. 32 tambah 16 kan 48. 48 tambah 4, 52. 52 tambah 1 ya 53. Seperti itu jadi. Untuk konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, dari contoh yang tadi ya, sekilas kita sudah mengenal apa itu bilangan biner, bagaimana cara konversi ke bilangan desimal, itu dengan cara mengkalikan 2 yang dipangkatkan. Nah, struktur data yang kita butuhkan apa aja? Misalkan kasus ini. Untuk misalkan kasus ini, untuk konversi bilangan biner ke desimal, struktur data yang dibutuhkan pertama ada di sini n ya. Kita butuh sebuah variabel yang namanya n. Sebagai apa? Yaitu adalah sebagai variabel banyaknya elemen bilangan. Nah, dalam hal ini n-nya adalah 8. Kenapa n-nya adalah 8? Karena kita batasi hanya 8 bit. Di banyaknya itu hanya 8 bit ya, 8 buah bilangan. Kemudian ada variabel biner. Nah, variabel biner ini dia kita tampung sebagai array. Sebagai array bilangan biner dengan panjang n elemen. N elemennya itu ada 8 ya. Gitu. Jadi kita butuh sebuah array untuk menyimpan bilangan-bilangan yang kita inputkan. Lalu ada hasil. Nah, hasil ini sebagai variabel penampung. Sebagai variabel penampung dari hasil konversi biner ke desimal. Lalu ada variabel i. Ya, ada i yaitu sebagai variabel penunjuk elemen array. Gitu. Jadi ada 4 buah. Nah, untuk deklarasinya otomatis juga ada 4 buah. Satu ya, ini yang pertama itu adalah n, yang kedua adalah biner. Binernya itu sebanyak n ya, n itu berapa? 8.
Lalu yang ketiganya adalah hasil. Dan yang keempatnya adalah I. Kenapa di sini hasilnya 0? Karena untuk untuk menjumlahkan hasil ini kan variabel hasil di sini kan sebagai penampung ya, sebagai penampung hasil konversi dari biner ke desimal. Sebagai penampung hasil konversi dari biner ke desimal. Nah, kita inisialisasikan bahwa hasil itu adalah nilainya 0. Maka di setnya seperti ini, hasil sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu. Pak, itu ada yang suaranya katanya kurang kedengeran, Pak. Iya ya. Kalau di tempat yang lain kedengeran jelas nggak? Kedengeran sih, tapi ada suara ngik kayak kipas angin, Pak. Oh, itu suara ini, suara apa namanya? Jangkrik. Saya ada di kampung soal ini, makanya suaranya ada suara ngik-ngik gitu. Banyak jangkrik Mudik, di Pak. sini. dimaklum ya. Nggak apa-apa, Pak. Sama. Oke. Ya, saya tinggal di kampung soal ini. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Nah, Pak. untuk inputannya di sini ialah biner. Nah, jadi karena yang akan kita input adalah bilangan binernya. Bilangan biner yang terdiri dari 8 elemen. Sehingga untuk inputan pada flowchart seperti ini. Jadi input biner. Kan kita kan tujuannya kan untuk membuat flowchart, ya kan, buat bikin algoritma yang disajikan dalam bentuk flowchart. Maka untuk inputan bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian ada output. Nah, output di sini untuk hasil konversi di bilangan desimal dari hasil konversi yang berasal dari bilangan biner itu akan kita simpan pada variabel hasil. Sehingga untuk output pada flowchart dibuatnya sebagai berikut seperti ini, print hasil ya untuk flowchartnya. Dan bagaimana sih proses penyelesaiannya? Nah, untuk proses penyelesaian dari bilangan biner ya, konversi bilangan biner ke desimal. Ya. Jadi kita logikakan seperti ini logikanya. Dikarenakan proses perhitungan konversi ini kan dilakukan dari kanan ke kiri, ya kan, dari kanan ke kiri. Biasanya kan kita nulis angka itu kan dari kiri ke kanan, kan? Misalkan kayak tadi tuh 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, tapi untuk proses perhitungannya, ya, untuk proses perhitungan konversinya, itu kita mulainya dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Maka untuk loopingnya juga kita lakukan menurun. Nah, jadi kita mulainya itu dari yang terbesar, dari yang paling akhir ke yang paling awal. Ya. Jadi maka loopingnya juga akan dilakukan menurun dari I sama dengan N sampai I sama dengan 1. N ini kan 8, ya kan? Sebenarnya ada 8 elemen nih bilangannya, ya kan? Ada 8 elemen tuh untuk bilangan biner yang di kasus kita kali ini. Kita batasi menjadi 8 elemen, atau 8 bit. Gitu loh. Jadi mulai dari 8 sampai ke 1. Nah, berarti dia menurun. Kalau misalkan pakai Pascal, subtraction pada Pascal itu nanti menggunakan sintaksnya itu pakai down to, for down to. Biasanya kan for to, ya kan? For i 3,1 to n gitu kan. Do, lakukan apa? Nah, kalau misalkan untuk yang kali ini kita kebalikin. Jadi bukan for to, tapi for down to. Jadi for i titik 2 sama dengan n, nah down to 1 gitu. Jadi dibalik. Jadi saat awal I sama dengan N, nah kita lakukan perhitungan. Jadi perhitungannya pada BN. Nah, maksudnya BN ini bilangan ya, bilangan yang ke N, ya, bilangan yang ke N, kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Nah, terus hasilnya kita akumulasikan pada hasil. Gitu. Nah, pada iterasi berikutnya, nah, nilai I-nya menurun menjadi I sama dengan N-1. Yang tadinya misalkan bilangan yang ke-8 di sini ya, bilangan yang ke-8 adalah bilangan ke-8 dikali 2 pangkat 0. Kemudian yang berikutnya untuk iterasi yang berikutnya atau pengulangan yang berikutnya untuk I-nya itu kurangi 1. Jadi yang tadinya 8 dikurangi 1 jadi 7. Nah, tadi jadi yang ke-7 nah, itu dilakukan perhitungan pada BN-1 nah, dikali 2 pangkat 1. Itu.
Awalnya kan 2 pangkat 0, kemudian jadi 2 pangkat 1, terus 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai 2 pangkat 7, seperti ilustrasi pada proses penyelesaian masalah yang awal. Gitu. Nah, nanti hasilnya itu akan diakumulasikan pada hasil. Kan ada 8 buah bilangan tuh. Yang 0 pasti hasilnya akan 0, nah yang 1, yang bilangannya 1 itu ntar akan diakumulasikan nanti. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih, ya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada setiap iterasi I, ya, setiap iterasi I, hasil dapat dihitung dengan rumusan. Nah, ini rumusnya ini ya adalah hasil sama dengan hasil ditambah B yang ke I dikali 2 pangkat N min I. Nah, dengan demikian untuk proses penyelesaian ini ya, untuk flowchart-nya kalau misalkan kita informasikan logikanya adalah seperti ini. Nah, jadi mulai dari I sama dengan N ya, sampai I lebih dari atau sama dengan 1 ya, atau I sama dengan 1 lah di sini. Jadi mulai dari I sama dengan N sampai I sama dengan 1. Jadi for I titik sama dengan N, down to I sama dengan 1. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah untuk penjumlahan hasil. Nah, ini untuk penulisan algoritma ya. Penulisan algoritma hasil kan bentuknya seperti ini. Hasil sama dengan hasil ditambah BI dikali 2 pangkat N-1. Nah, kalau di flowchart-nya itu bentuknya jadi seperti ini. Hasil ditambah sama dengan, jadi maksudnya hasil tambah sama dengan itu adalah hasil sama dengan hasil ditambah gitu. Nah, masukin tadi biner yang ke I, ya kan, BI dikali 2 pangkat N-1. Nah, ini tanda ini adalah tanda pangkat ya, tanda pangkat. Rotasi pangkat. Jadi sehingga proses dari keseluruhan flowchart-nya adalah seperti ini. Jadi pertama kita mulai, kita inisialisasi programnya. Nah, lalu untuk N-nya adalah 8, ya, banyaknya elemen adalah 8, kita deklarasikan, kemudian binernya adalah binernya sama dengan N, kemudian hasil yang sama dengan 0, dan I. Nah, ini jadi ada 4 buah variabel, yaitu variabel N, variabel biner, variabel hasil, dan variabel I. Lalu setelah bagian deklarasi, kita input, bagian input. Apa yang diinput? Yaitu adalah bilangan biner. Yang mana binernya tersusun dari 8 elemen. Lalu kita mulai nih di sini, mulai pengulangannya untuk proses penyelesaian masalahnya, yaitu adalah mulai dari I sama dengan N sampai I lebih dari sama dengan 1. Nah, kemudian hasilnya adalah hasil ditambah biner yang ke I ya, mulai dari yang ke-8 posisinya sampai ditambah dengan biner yang posisinya ke-1 yang pertama. Cara perhitungan dari kanan ke kiri. Terus kita melakukan looping di sini sampai I-nya jadi 1 ya. Lalu print hasil. Nah, lalu selesai. Itu. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, tadi. Nah, coba lihat di sini. Jadi kan untuk contohnya cara penyelesaian masalahnya, misalkan di sini kan ada angka biner 0011 0101. Kita kan kalau nulis itu kan dari kiri ke kanan, ya kan? Jadi ini kan jadi yang pertama nih, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi untuk proses perhitungannya kita mulainya dari yang paling kanan, gitu loh. Untuk proses perhitungan kita mulai dari yang paling kanan. Jadi dari yang paling kanan itu dari yang ke sini nih, yang bilangan yang ke-8. Ini dipangkatkan 2, ya, jadi ini tuh dikalikan dengan 2 dan dipangkatkan 0. Nah, jadi mulai dari bilangan perpangkatan itu adalah 0. Jadi mulai dari 2 pangkat 0 sampai ke 2 pangkat 7. Nah, coba contohnya sekarang gini, biar pada paham semua apa itu bilangan biner. Kita praktekin aja langsung cara penyelesaian. Nah, ya.
misalkan jika ada 00, 11, 01, 01. Ini kan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Kan gitu. Kita lihat ya. Semoga pada paham. Semuanya udah pada belajar belum bilangan biner waktu di sekolahnya? Masih ingat nggak? Sedikit masih ingat, Pak. Sedikit masih ingat. Ya kalau yang lain gimana? Masih ingat banyak atau hampir hilang? Hampir Nah, ini tenggelam, Pak. posisinya ya. Ini kan bilangan biner ini. Kan binernya. Ini adalah posisi ya, posisinya. Bilangan binernya kita tulis 00, 11, 01, 01. Ya, pasti sama seperti ini. Lalu kemudian ini posisinya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dan yang kedelapan. Nah, kita mulai perhitungan itu mulai dari yang paling kanan, yaitu yang kedelapan. Nih. Jadi berapa ini yang kedelapan? Angkanya itu bilangan itu kan 1 tuh, ya kan? 1. Kemudian kita kalikan berapa? 2. Nah, dipangkatkan dengan 0. Itu. Nah, jadi mulai dari yang paling kanan ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, dan seterusnya. Ini 2 pangkat 7. Ini 2 pangkat 6. Biar jelas. Soalnya nanti mulai ke depan ini banyak nih materi-materi yang berhubungan dengan bilangan biner. Di jaringan komputer juga, kalau udah dapat materi jaringan komputer, itu pasti udah mainin bilangan yang kayak gini nih buat ngitung bit. Di fisika layar nanti ada. Jadi udah benar-benar di luar kepala nih yang kayak gini. Yang bilangan biner kalau masih belum paham bener ya bakal keteteran, bahaya. Perhitungan pangkat. Jadi mulai dari yang paling kanan, ini kan 2 pangkat 0. Berapa bilangannya? 1. Kalau misalkan bilangannya 1, kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Berapa sih 2 pangkat 0 nilainya? 2 pangkat 0 itu kan nilainya adalah 1. Ya kan? Berarti 1 dikalikan dengan 1. Berapa hasilnya? 1. Tuh. Untuk nilainya 2 pangkat 7 itu berapa? Mulai dari kanan nih. Ini adalah 1. Ya kan, 2 pangkat 0 itu 1. Kalau 2 pangkat 1 ya 2. 2 pangkat 2 ya 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya kan? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah ini 8 kali 2 berapa? 16. 2 pangkat 4 16. Terus setelah 16 berapa? 32. Setelah 32 berapa di sini? 6 4. 27 berapa? 64 aja kali 2 berapa? 128. Nah, ini udah gampang. Jadi simpelnya itu gini. Kita hitung yang bilangan binernya 1 nilainya ya. Jadi untuk konversi bilangan biner ke bilangan desimal, itu simpelnya itu kita hanya menghitung yang bilangan binernya itu 1 nilainya. Kalau yang 0 nggak usah dipedulikan. Kenapa? Karena kalau misalkan angka berapapun yang kita kalikan dengan 0, itu 0. Ya kan, di sini nih. Yang bilangan biner yang pertama, 0 dikalikan dengan 2 pangkat 7. Berapa?
Ini kan 0 dikali 128. Hasilnya akan 0. Jadi berapapun angkanya, kalau misalnya kita kalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Karena untuk menghitung hasil dari bilangan biner ke bilangan desimal itu kan akumulasi, ya kan? Akumulasi dari perhitungan tiap-tiap posisi bilangan. Nah, kalau kayak yang ini kan yang pertama ya, bilangan yang pertama ini 0, ini kan 0 kali 128 kan 0, ya. Berarti kan hasilnya 0 gitu loh. Untuk apa kita tambahkan? Jadi nggak usah repot-repot. Kalau misalkan cara perhitungan secara gampangnya, ya. Cuman kan berhubung kita di sini ngajarin komputer bagaimana caranya untuk memecahkan sebuah kasus, ya, di mana kita mau mengkonversikan bilangan biner ke bilangan desimal. Jadi ya harus secara sistematis gitu loh, nggak bisa dengan cara manusia berpikir pintas gitu. Contoh kayak tadi yang saya bilangin. Jadi ya ngapain kita repot-repot harus hitung mulai dari kanan ke kiri semuanya sampai yang 0 juga kita hitung, langsung aja kita hitung yang ke satunya, ya kan? Posisinya aja kita lihat di sini. Ada 1. Nah, ini yang pertama. Ini 32 kita jumlahkan dengan 16. Yang ke satunya aja lihat ya, 32 ya kan, kemudian ini 16, ini 4, ini 1. Berapa ini hasilnya? 53. Kan gitu cara cepatnya. Cara cepat ngitungnya kan kita cuma tinggal lihat yang satu-satunya aja. Berapa? Lihat di posisi bilangan binernya yang keberapa, kita pangkatkan, ya kan? Kemudian hasilnya berapa? Kita jumlahkan itu. Tapi kalau misalkan untuk untuk penerapan perhitungannya, logikanya, ya, biar komputer itu bisa menyelesaikan sebuah masalahnya, maka harus kita urutkan mulai dari yang mulai dari paling awal sampai paling akhir. Tuh. Nah, seperti apa pengurutannya? Nah, seperti ini. Jadi kita jumlahkan semuanya. Nah, ini logikanya. Jadi logikanya seperti ini. Seperti definisi atau cara menghitung dari bilangan desimal, bilangan biner ke desimal kan seperti ini, ya. Nah, untuk proses logikanya kita aplikasikan ke komputer, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi proses perhitungan konversi kita lakukan dari kanan ke kiri, gitu kan, ya. Nah, maka loopingnya juga akan dilakukan secara menurun. Kan mulainya kan itu kan dari posisi yang ke-8. Jadi mulai dari yang ke-8 sampai ke 1. Nah, ini nih. Kemudian dari posisi yang ke-8, kemudian posisi yang ke-7, posisi yang ke-6, posisi yang ke-5, yang ke-4, yang ke-3, yang ke-2, yang ke-1. Nah, posisi ini adalah variabel I. Posisi ini itu adalah variabel I nih. Itu variabel I. Nih. Mulai dari I sama dengan N sampai I sama dengan 1. Nah, ini posisinya nih. Jadi mulai dari I-nya yang ke-8 sampai I yang ke-1. Nah, lebih seperti itu. Tapi secara keseluruhan coba saya mau tanya, secara keseluruhan bisa nggak konversi, bisa nggak ngitung kita konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Contoh gini, kalau misalkan saya kasih bilangan biner seperti ini, 0001, 0001. Nah, ini kan bilangan biner ya, 0001, 0001. Ini 8 bit. Ini ya, 8 bit atau 1 byte. Berapa ini kira-kira kalau dikonversi ke bilangan desimal? Masih kelihatan nggak sharing screen-nya? Masih, Pak. Nah, coba. Berapa ini? Saya kasih bilangan biner seperti ini ya, 0001, 0001. Berapa ini bilangan biner? Bilangan mau ini? 17, Pak. 17. Nah, coba kita lihat.
yang kita jumlahkan yang ini aja ya, yang 1 sama 1 nih. Ini kan posisinya dari yang pertama, ya kan? Berapa hasilnya kan 1, ya. Nah, kemudian di sini yang berikutnya, angka 1 yang berikutnya ada di posisi yang ke-5. Yang kalau yang ke-5 berarti pangkat 4 nih. Posisi yang ke-5. Ini nih, sorry nih. Ini itu pangkat 8. Berapa ini? 2 pangkat 3, 8. 8 tambah 1, 7. Itu. Coba lagi kalau misalkan ini. Kalau ini berapa nih? 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2. 15, Pak. Nah, berapa? 15. 15. Nah, coba kita hitung. Ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Ya. 2 pangkat 0, 1. Kemudian ini 2 pangkat 1, 2. Ini 2 pangkat 2, 4. Ini 2 pangkat 3, ya, 8. Sorry, ini yang di atasnya 17 ya hasilnya. Ya, jadi ini 8 ditambah 4. Iya, Pak. Tadi 17. Ditambah 1. Nah, iya. Untuk yang kedua ya, untuk yang kedua, bilangan biner yang kedua ini, kalau kita konversikan berarti 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 15. Lebih seperti itu. Ya. Coba. Sekarang gini deh. Untuk apa namanya, biar makin paham antara bilangan biner dan bilangan desimal, saya mau teman-teman semua coba menguraikan ya. Jadi langkahnya seperti ini. Nah, pengerjaannya seperti ini. Ya, cara pengerjaannya seperti ini. Misalkan nih, ya saya pindahkan dulu. Nah, misalkan untuk yang ini ya, contoh yang ini aja. Misalkan bilangannya ini, bilangan binernya. Nanti untuk cara pengerjaannya, berarti 0 dikali 2 pangkat 7 ditambah 0 dikali 2 pangkat 6 ditambah 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 1 ya. 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 yang terakhir 0 dikali 2 pangkat 0. Sama dengan berarti ini kan 0 dikali 128 ya, 2 pangkat 7 ditambah 0 dikali 64 ditambah 0 dikali 32 ditambah 1 dikali 16 ditambah 0 dikali 8 tambah 0 dikali 4 tambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ya.
tambah 1 dikali 1. Ya. 2 pangkat 0 kan 1. Nah, tambah dengan ini 0, tambah 0, tambah 0, tambah 16, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1, kan gitu. Jadi dengan 17. Jadi pengerjaannya sama seperti contoh yang ini. Ya. Dengan biner 0001, 0001 adalah kalau kita konversi bilangan desimal, hasilnya adalah 17. Nah, untuk lebih mendalami, coba sekarang saya tulis ya beberapa bilangan biner, nanti tolong konversikan ke dalam bilangan desimal. Cara pengerjaannya sama seperti ini ya, cara pengerjaannya. Biasa di kertas biasa aja, di kertas biasa, udah beres, di foto, kirim ke Telegram saya. Biar apa namanya, biar ingat lagi, biar paham benar. Nah, sekarang bilangan ini dikonversikan bilangan biner ke desimal. 1 Nah, coba 3 ya. 3 bilangan. Ini saya punya 3 buah bilangan biner. Saya punya 3 buah bilangan biner. Yang pertama 1 0 0 1 0 0 1 0, kemudian 0 1 0 1 0 1 0 1, lalu 1 1 1 1 1 1 0. Nah, ini tolong konversikan ke dalam bilangan desimal. Langkah-langkahnya sama seperti ini ya. Nanti batas akhirnya kita batasi sampai jam 6:05 sampai ke isoma ya, sampai ke istirahat. Kan bentar lagi kan istirahat nih, jam 6 kurang, jam 6 kan bentar lagi jam 6 nih ya, ada waktu 15 menit. Jadi teman-teman semua kerjakan 3 soal ini selama 15 menit sampai jam 6, kemudian kita istirahat sebentar, lalu kita masuk lagi jam 6:10 gitu. Jam 6:10 kita masuk lagi, kita lanjut gitu. Nah, ini kalau misalnya ada yang udah beres pengerjaannya, di foto kirim ke Telegram ya, seperti biasa. Bisa dipahami nggak perintahnya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan dengan cara yang udah ada. Lalu dikirim di foto ya Telegram. Mau di foto kayak, mau dibikin di Word kayak, mau di Excel kayak, bebas terserah ya. Yang penting ada hasilnya, ada proses penyelesaiannya, dan ada hasilnya. Kirim ke Telegram saya, oke? Saya tunggu ya. Nanti kita lanjut lagi jam 6:10. Siap? Iya, Pak. Oke, silakan dilanjut ya. Silakan dikerjakan.
Tes 1, 2.
Cek. Tes 1, 2, 3, tes. Ada yang dengar suara saya? Masuk, Pak. Oke, ya. Coba. Tadi ada 2 orang yang memberikan jawaban dari latihan yang sudah saya berikan. Yang pertama Bang Mas Fajar nih, yang kedua adalah Mas Fadli. Nah, sisanya nggak ada. Nah, coba nih kita bahas nih. Untuk soal yang pertama, nih, berapakah ini hasilnya? 85, Pak. Untuk soal yang pertama yang ini. Iya, Pak. Ya, ini kan 18 nih. Tambah ini 18 ya. Tambah 16 ditambah apa ini? 2. Berapa hasilnya? 128 ditambah 0 6432 berapa jadinya? 18 tambah 16 100 146, Pak. 146. 146. Terus yang kedua di sini adalah 64 ya kan, kemudian tambah 15 ya, ditambah 164 tambah 16 tambah 4 ditambah 1 sama dengan 85 gitu ya. Terus yang terakhir ini udah ini kan kalau misalkan hidup semua kan 255 nih ya kan, berhubung yang ujungnya 0 kurangi 1 aja, 255 kurangi 1 berapa ya, 254 kan gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek, atau bisa diuraikan 128 ditambah 16 tambah 18 tambah 3 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 adalah 254. Tuh. Itu hasilnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut sebentar. Masih ada sisa waktu sebentar ya, sedikit. Buat yang masih belum paham bisa tanya lebih lanjut ya, japri aja nggak apa-apa. Nah, kalau tadi kan studi kasus yang pertama itu kan kita konversi bilangan dari biner ke desimal. Nah, kalau yang kedua kita balikin dari desimal ke biner. Contoh ini nih 53, bilangan binernya berapa? Nah, keluar. Seperti itu. Nah, maksimum bilangan tetap 255 ya, karena masih 8 bit. Bagaimana sih caranya? Cara penyelesaian masalahnya? Nah, jadi cara penyelesaian masalahnya itu untuk konversi bilangan desimal ke biner itu dilakukan dengan cara melakukan pembagian. Ya, pembagian dengan nilai 2. Kenapa dengan nilai 2? Karena yang namanya bilangan biner itu adalah bilangan basis 2. Jadi semuanya kita bagi dengan 2. Nah, dan mengambil sisa baginya. Nah, sisa bagi tersebut kemudian disimpan pada suatu tempat kumpulan sisa bagi. Nah, bagian hasil bagi tersebut dibagi lagi dan diambil sisa baginya untuk kemudian disimpan pada tempat kumpulan sisa bagi. Demikian seterusnya sampai didapatkan hasil baginya sama dengan 0. Setelah itu baru diambil sisa bagi dalam keadaan terbalik. Nah, jadi yang masuk terakhir diambil pertama kali. Nah, apa ini maksud nih? Yang masuk terakhir diambil pertama kali. Nah, berarti kan last in, first out. Ya. Last in, first out itu kan konsep dari tak.
ya kan? Ya, jadi maka dari itu untuk proses pembacaan terbalik ini kita butuh sebuah operasi start. Jadi kita butuh sebuah data data komposit nih, start. Data abstrak sebenarnya, data abstrak. Nah, contoh kayak gini, bilangan 53. Berapa sih bilangan 53? Nah, hasilnya adalah 1100101. Tuh. Kan 53 kalau misalnya kita bagi dengan 2 kan 26, ya kan? Nah, bisa baginya berapa? Ada 1. Itu. Kemudian 26 kita bagi dengan 2, hasilnya 13. Kita baginya 0. 13 kita bagi 2 adalah 6, kita baginya 1. Karena 6 kali 2 itu kan 12. Ya, hasilnya 13. Terus kita masih ada sisa bagi 1 tuh. Makanya di sini 1 kita baginya. Gitu. Kalau 6 bagi 2 berapa? 3. Ada sisa bagi enggak? Enggak ada, habis. 0. Nah, 3 bagi 2 berapa? 1. Ada sisa bagi enggak? Ada. 1 dia. Kenapa kok bisa ada sisa bagi 1 di sini? Karena 1 kalau bisa kita kalikan dengan 2, kan hasilnya 2. Nah, misalkan di sini bilangnya 3. Berarti kan masih ada itu 1. Nah, sisa bagi ini kita bagi lagi dengan 2. Berapa? 0. Berapa sisa baginya? 1. Nah, sisa bagi inilah yang kita ambil nih. Ya kan? 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, yang terakhir masuk itu yang pertama kali dikeluarin. Jadi untuk penulisannya itu mulai dari paling kanan. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Itu. Ini ada berapa bilangan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 buah bilangan. Tinggal ditambahin aja depannya 3. 2 bilangan lagi. Biar bisa jadi 8 gitu. Jadi hasilnya gini. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ini kan 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 16, 21. 21 ditambah 32, 53. Gitu. Nah, untuk data yang dibutuhkan di sini cuma ada 32, yaitu pertama adalah bilangan bil, yaitu adalah variabel bil ya untuk variabel nilai bilangan. Kemudian ada variabel sisa, lalu variabel, nah kita butuh sebuah variabel start ya, sebuah data apa namanya bentukan data abstrak ya, data abstrak. Nah, untuk deklarasi dan inisialisasinya itu cuma butuh 3 aja, yaitu bil, sisa, dan start. Lalu untuk inputnya adalah input bilangan. Nah, hanya kita batasi dia. Lihat sini kita batasi. Nah, ini ada proses looping di sini. Pertama kita input bilangan. Jadi kalau misalkan bilangannya itu lebih dari 255, ya, maka dia akan balik lagi ke input bilangan. Jadi selama dia bilangannya masih 255, ya dia terus aja balik ke input bilangan. Jadi nggak boleh lebih dari 255. Kalau misalkan tidak lebih dari 255, maka akan keluar ke dalam proses yang berikutnya. Itu. Jadi dibatasi harus lebih dari, tidak boleh lebih dari 255. Caranya seperti ini nih, untuk flowchart, untuk bikin flowchartnya seperti ini. Ya. Nah, lalu untuk outputnya, nah di sini untuk outputnya agak ribet ya. Kenapa? Karena kita ada proses pengambilan dari start ya, proses pengoperasian start. Jadi jika startnya kosong, ya maka jika startnya tidak kosong, nah ini ada tanda seru di depan. Tanda seru di depan itu berarti negatif ya. Jadi kalau misalnya startnya tidak kosong, nah maka kita lakukan prosesnya, yaitu untuk pengambilan sisa ambil dari start yang paling akhir. Nah, jadi start titik pop itu kan untuk pengambilan, operasi pengambilan. Kalau misalnya untuk input masukkan data itu kan push kalau mengambil pop. Jadi kita keluarkan, masukkan ke dalam variabel sisa, lalu cetak hasil dari sisa tersebut. Nah, adapun untuk proses penyelesaian misalnya seperti ini, untuk apa namanya abstraksinya seperti ini. Ini kan visualisasinya kan dalam bentuk tabel. Nah, ini untuk penjabarannya. Jadi untuk konversi bilangan desimal ke biner itu dilakukan dengan cara melakukan pembagian dengan nilai 2. Lalu kita ambil sisa baginya. Gitu. Jadi bilangannya kita bagi 2, ada baginya. Nah, lalu hasil dari sisa bagi itu kita bagi lagi dengan 2. Gitu. Nah, kalau kita representasikan dengan flowchartnya seperti ini. Ya. Jadi kita cari sisanya dari bilangan, lalu kita moduluskan dengan 2. Nah, lalu bilangan tersebut
kita bagi dengan 2. Tuh. Lalu kita push, kita masukkan tuh sisanya. Ya, hasil dari sisanya kita masukkan ke dalam stack. Jadi biar di kolektif. Nanti untuk pengambilannya kan tinggal kita pop. Nah, jadi karena yang terakhir masuk harus yang pertama kali keluar. Jadi kan kepake tuh fungsi konsep dari tipe data yang telah kita pelajari, yaitu adalah stack. Salah satunya adalah stack. Nah, kalau misalkan di sini bilangannya sudah lebih dari 0, maka terus ngulang. Kalau misalkan sudah tidak lebih dari 0, maka keluar. Ya. Ini untuk flowchart keseluruhannya. Flowchart keseluruhan dari konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Ya. Di sini ada 3 buah variabel yang dibutuhkan, yaitu bilangan, sisa, dan stack. Nah, lalu kita input bilangannya. Nah, apabila bilangan, nah di sini ada untuk penanganan error handling ya, karena harus lebih tidak boleh lebih dari 255. Jadi kalau misalkan user menginputkan bilangan lebih dari 255, nah maka kita balik lagi ke sini input bilangan, jadi nggak boleh lebih dari 255. Kalau misalkan tidak, ya udah masuk keluar. Nah ini jangan ketuker ya antara T dan Y. Di sini itu ini menggunakan bahasa Indonesia ini. Kalau Y ini ya, ini tidak. Kalau yang pakai bahasa Inggris berarti T ini true, ya benar. Berarti lawannya adalah F ya, false atau salah. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, lalu masuk ke proses berikutnya, yaitu untuk proses pengambilan sisa. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan dimoduluskan 2. Ya, kita ambil sisa bagi 2 ya. Lalu bilangannya kita bagi dengan 2 untuk melakukan proses berikutnya. Nah, kemudian kita masukkan tuh ke dalam stack hasil dari sisanya itu. Nah, selama bilangannya belum 0, nah terus aja ini dilakukan. Jadi masih ada proses repeat di sini sampai bilangannya bilangannya sudah 0. Masuk ke dalam proses berikutnya, itu apa? Untuk mengeluarkan hasil dari sisa tersebut. Ya, jadi di pop kita ambil dari yang paling akhir, jadi menjadi yang pertama menggunakan prinsip stack. Maka selesai programnya. Begitu. Jadi untuk materi kita kalau pertemuan yang ke-11 ini kita ada 2 studi kasus ya, yaitu adalah konversi bilangan, yang mana konversi bilangan ini kita konversikan dari mainin bilangan biner, dari biner ke desimal, kemudian dari desimal ke biner. Kalau misalkan untuk mengubah konversi bilangan biner ke desimal, itu melakukan proses operasi seperti biasa. Tapi kalau untuk konversi dari desimal ke biner, itu kita harus menggunakan sebuah operasi stack. Kenapa seperti itu? Karena ini mengandung prinsip yang terakhir masuk itu menjadi yang pertama keluar, atau LIFO last in first. Seperti itu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan via Telegram ya, yang masih belum jelas, yang masih belum paham, bisa kita diskusikan di grup Telegram. Karena waktunya sudah berakhir, jadi nanti kita ketemu lagi pada 7 kalau nggak salah ya, 7 Januari ya. Coba saya cek. Tahun depan, Pak. Di tahun depan, tanggal 6 insya Allah kita masuk lagi, kita ketemu lagi ya, tanggal 6 Januari di pertemuan yang ke-12. Jadi bentar lagi UAS nih. Tetap jaga kesehatan terus, jangan mentang-mentang libur tahun baru dihabis-habisin buat libur tahun baru nanti. Oke deh, kalau misalkan misalnya masih ada pertanyaan, kita lanjut di grup Telegram ya. Untuk pertemuan sekarang kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, Pak. Iya, sama-sama ya. Yuk. Ya, Pak. Atas nama Ridwan Prasetyo. Masuk. Kelas lanjutnya belajar. Hah? Hadir. Kelas lanjutnya kosong. Itu sasar nanti nggih. Suara ras jelas. Kelas lagi kosong, diganti hari lain. Dan malam minggu kan. Wes, sudah presentasi dirimu.
Itu cuma depending jar. Iya iki gur malam Minggu mesti. Hah. Ya wis, Assalamualaikum.